Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang kisah-kisah di sekolah. Bukan hanya membahas, tapi di video kali ini saya akan memberikan edukasi dan juga sedikit wawasan untuk kalian teman-teman yang masih sekolah tentunya. Eh, ini bukan hanya pengalaman pribadi saya untuk video kali ini, tetapi ini juga mungkin banyak teman-teman di luar sana yang masih sekolah juga mengalami hal ini, ataupun kalian yang sudah lulus, yang sudah nggak sekolah, mungkin ini adalah sesuatu perbuatan yang enggak kalian lupakan karena kalian pernah mengalami semacam hal seperti ini gitu ya. Buat teman-teman, ini mungkin pembahasan ini sebenarnya sangat penting sekali buat teman-teman, terutama buat kalian teman-teman yang masih sekolah. Ini pembahasan yang semacam ini pasti guru-guru kalian, pasti orang tua kalian itu tidak pernah memperhatikan sedetail ini untuk tindakan kalian. Jadi oleh karena itu, saya berinisiatif untuk memberikan gimana ya, pandangan saya dan juga pengalaman dan juga gimana ya, suatu cerita untuk kalian agar kalian itu enggak sampai terjerumus dan apa ya, mengalami hal yang sama yang seperti saya lakukan ataupun yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lainnya yang penonton ya. Begini teman-teman, yang dulu waktu saya itu masih sekolah, eh, waktu itu aku masih duduk di bangku SMP ya. Ya benar, masih duduk di bangku SMP. Kan SMP kan nakal-nakalnya anak ya. Nah, ini bener-bener apa gimana ya, SMP itu bener-bener dimana anak-anak itu mencari jati dirinya gitu kan. Bener-bener mereka itu ingin diperhatikan, bener-bener mereka itu ingin diakui orang lain. Itu masa-masa itu kejadian di waktu SMP, mungkin bukan hanya saya tapi kalian juga seperti itu. Alhamdulillah. Jadi begitu. Ini pengalaman saya itu begini teman-teman. Dulu saya itu gimana ya? Orangnya itu kasar banget teman-teman, sangat kasar, bahkan sangat-sangat gimana ya? Sangat arogan gitulah. Sangat arogan, sangat gimana ya? Mungkin ya bisa dibilang gangster di sekolahan. Bisa dibilang saya itu gangster di sekolahan. Tapi anehnya itu banyak anak lain yang eh, tidak lebih gimana ya, katakanlah soal gangster, dia itu di bawah saya tapi dia itu sering keluar masuk eh, ruang BK gitu, sedangkan saya yang ya bukannya menyombongkan atau gimana ya, kan waktu di sekolah kan gangster, bener-bener gangster kan saya. Jadi kalau ada perkelahian semacam apa, kalau ada tawuran di mana, itu pasti aku yang gimana ya, yang mengawali begitu. Itu pasti aku yang katakanlah yang mimpin lah katakanlah. Jadi ya bisa dibilang gangster satu SMP itu aku termasuk orang yang gimana ya, yang paling disegani oleh teman-teman yang lain karena saking kerasnya aku. Saking kerasnya gimana sih mas? Jadi begini teman-teman, aku dulu itu gimana ya, arogan banget, bener-bener arogan. Aku layaknya kalian yang sekarang masih duduk di sekolah aja. Mungkin kalian tidak jauh di bawah saya atau kalian jauh lebih nakal dari saya. Saya juga nggak tahu. Tapi begini, cerita saya itu begini. Dulu sifat saya itu nggak mau disentuh orang, benar-benar nggak mau. Bahkan dilihat saja saya nggak mau. Seperti dilihat kayak di apa ya, dilihat tapi diperhatiin gitu, pasti mudah tersinggung. Itu jiwa-jiwanya anak muda kan. Jadi begitu. Jadi setiap ada anak lain yang menatap saya dengan sinis,
aku pasti langsung marah. Langsung aku ajak di kamar mandi ya. Kalau enggak aku ajak di nanti pulang sekolah di luar sekolahan, di lapangan atau di belakang sekolahan, di mana lah yang aku ajak. Di situ kita langsung berantem. Nah, langsung aku ajak berantem. Dia berani nggak berani, aku nggak mau tahu. Pasti aku tampolin itu anak sampai dia biasa terkadang ada yang tersungkur, ada yang kadang itu sampai gimana ya, sampai bingung soalnya merasa dia itu nggak bersalah, cuma lihat saja tapi kok aku tampolin gitu kan. Sampai seperti itunya aku dulu itu jiwa barbarnya itu. Dan itu kejadian dari full SMP. Sifat aku seperti itu teman-teman. Aku belak-belakan aja ya dengan kalian. Aku sedikit cerita agar kalian tuh nggak mengalami hal seperti saya. Jadi begitu. Sampai itu aku pernah loh teman-teman, itu aku mimpin teman-teman yang lain itu gimana ya, karena SMP ku waktu itu pernah katakanlah ditantang oleh SMP lain. Jadi itu gimana ya, dia itu main geber-geber di depan sekolah anakku gitu loh kan. Jadi waktu aku pulang, aku nggak tahu kenapa banyak SMP lain SMP sebelah kan, dia itu naik motor di depan SMP aku, dan dia tuh geber-geber semua. Dia ada yang bawa kayu balok, ada yang bawa senjata apalah aku nggak terlalu merhatiin kan. Dan aku bingung ini ada apa kan, tapi di situ kan aku kan masih benar-benar barbar ya, jadi ya masa bodoh lah. Selama dia nggak nyenggol aku biasa saja, biarin lah dia seenaknya, nggak apa-apa. Tapi anak-anak yang lain juga banyak yang nggak terima. Jadi gimana ya, anak-anak yang lain masih diem, aku kan sendiri. Aku di parkiran sekolahanku. Di situ kebetulan si anak yang gimana ya, dari SMP lain yang sok jagoan itu eh udah agak jauh dari sekolahanku. Waktu lewat akhirnya aku pulang, ternyata aku pulang itu, bayangin deh, aku di situ waktu pulang itu kalau nggak salah bertiga. Aku sama temanku dua, yang temanku ini satunya masih satu desa dengan aku, dan yang satunya itu beda desa tapi masih satu sekolah, beda kelas juga. Dan di waktu itu saking gimana ya, karena banyaknya anak-anak SMP lain itu bawa senjata semacam kayu sapu gitu, balok, pakai sabuk itu dilepas seperti itu kan, bawa senjata semacam seperti itu. Jadi dia tuh teman-teman yang lain nggak berani lewat di depan anak-anak SMP lain itu kan. Anak-anak SMP lain tuh berhenti di agak jauh, habis lewat di depan SMP aku, terus dia itu berhenti di agak jauh dari SMP aku. Jadi nggak ada itu anak-anak yang berani lewat situ. Kebetulan aku emang anaknya masa bodoh kan, ya gimana ya, jadi aku lewat situ. Aku masa bodoh lah. Kalau memang aku sampai segitunya masa bodoh, kalau biarpun aku sendiri, biarpun aku berdua, sekalinya itu teman aku nggak berani kan, karena takut karena banyaknya mereka emang mau menyerang kan. Aku masa bodoh lah. Lagian kenapa kok harus takut ya, sesama manusia. Nanti kalau aku di situ, pikirku itu begini teman-teman, kalau aku nanti lewat jalur yang lain, aku harus jauh dong itu lewat perjalanannya. Aku ya sayang bensin lah. Emang bensinnya anak SMP itu seberapa, kalian kan juga tahu sendiri, apalagi yang pas-pasan kan di situ. Ya udah aku lewat jalan yang biasanya saja, ternyata mereka semua anak SMP lain itu ngeliatin aku semua, melototin semua. Akhirnya aku juga ikut melototin kan, kita semua saling tatap-tatapan. Akhirnya aku jalan santai tuh, aku tetap jalan santai. Aku jalan pelan sekitaran 30 sampai 40 di depan mereka. Mereka banyak
kurang lebih 20 orang kurang lebih teman-teman. Mereka ngeliatin aku semua, dan pada akhirnya mereka tuh neriakin aku, "Woi, sini kau, anak kecil jangan belagu, sini kau, ayo ayo, ayo duel, ayo sini." Aku ya diam saja, toh aku nggak terlalu gimana ya, nggak mau ambil pusing kan, aku cuma ingin pulang, aku capek sekolah. Dia mau mau apa, semacam itu kan, gila kan gitu kalau aku nanggepin mereka. Lagian itu di samping jalan raya ya, bahayalah gitu. Kalau memang ingin duel, ingin perkelahian yang semacam itu ya, kita secara profesional lah. Seandainya seperti itu buat kalian nanti, kalau seandainya kalian nakal ya jangan seperti itu. Kalau kalian ingin apa yang namanya berantem, jika kalian ingin yang namanya adu pukul setiap hari, ya kalian terjun saja ke bidang kalian. Kalau kalian memang suka hal semacam itu, kalian ya masuk saja di dunia kickboxing, masuk saja kalian tuh di dunia pencak silat, masuk saja kalian tuh di dunia MMA. Nanti di sana kalian gimana ya, semau kalian, mau adu pukul, mau adu tendang, biar sampai kalian bonyok, sampai teman kalian bonyok, sampai lawan kalian bonyok, itu terserah kalian. Ini sedikit saya selain nasihat ya untuk kalian, biar kalian tuh nggak nakal dan arogan seperti itu. Dan di kemudian harinya besoknya itu, teman-teman yang lain tuh nggak terima tuh, akhirnya bilang ke saya, Yogi gimana ini, teman-teman yang lain nggak terima, yaudah nanti kita nanti ke sana ya, kamu ikut gak ya, kamu ikut gak, aku dibilangin begitu, kamu nanti ikut gak ke sana, ke SMP-nya mereka, ke SMP-nya mereka. Iya ya, aku ikut. Akhirnya aku ikut tuh. Di situ nggak bisa dibayangin teman-teman. Bayangin deh, satu sekolahan laki-laki dari kelas 1 sampai kelas 3 berkumpul semuanya. Mereka ada yang bawa motor-motor sendiri, ada yang bonceng 2, bonceng 3. Kita langsung gimana? Langsung berangkat ke SMP yang bawa cari masalah itu, yang geber-geber. Kita sampai jalan raya itu kita tutup semua, kita tutup. Bahkan yang namanya bus, yang namanya apa itu, yang namanya bus, yang namanya truk-truk besar semacam itu nggak bisa lewat teman-teman, karena itu dihalang-halangin kan sama teman-teman yang lain. Di situ kita gimana ya, di situ kita perjalanan, kita santai sedikit, karena aku bingung tuh kan, bensinku mau habis. Jadi ya gimana, aku nggak mau ya harus mikir lah, masa bawa motor kan gitu, nanti daripada di tujuan nanti bensinnya habis ya nggak enak kan, pasti ya kita yang ditinggal sendirian kan gitu. Lagian nggak mungkin teman-teman kalian yang semacam itu, pergaulan kalian yang semacam itu, nanti kalau kalian ada apa-apanya, nanti kalau kalian itu ada masalah, nggak mungkin mereka itu selalu ada untuk kalian. Percaya dengan saya, teman-teman kalian itu akan kelihatan benar-benar teman kalian di saat kalian itu sudah nggak dipandang di sekolahan, di saat kalian itu sudah nggak ada artinya di masyarakat, tapi ada teman kalian yang selalu ada untuk kalian. Itu adalah teman kalian yang sebenarnya. Jadi kalau kalian itu masih dipandang oleh masyarakat, kalau kalian itu masih dipandang wow, masih disegani di masyarakat, di lingkungan kalian, dan kalian banyak teman, jangan bangga deh teman-teman, beneran jangan bangga. Karena itu bukan teman kalian yang sebenarnya. Bisa jadi mereka itu hanya memanfaatkan keadaan kalian, mencari untuk perlindungan kalian dan sebagainya, semacam itu. Kembali lagi di cerita yang sebelumnya ya, kita jalan sampai di situ macet panjang tuh, macet panjang. Di situ kita langsung akhirnya sudah sampai. Di situ kita langsung satu sekolahan semua berhenti. Teman-teman aku sama yang lainnya ya, satu sekolahan aku berhenti di depan SMP-nya anak yang geber-geber tadi. Semua berhenti di depan apa SMP mereka semua, di SMP mereka. Akhirnya kita geber-geber bareng tuh, geber-geber semua, begitu, geber-geber semua sampai ada yang sampai teman yang lainnya itu sampai masuk ke SMP si anak yang nantangin itu kan. Ada yang cuma nunggu di depan, ada yang geber-geber, ada yang sampai masuk cari anaknya gitu.
Di situ gimana ya teman-teman, layaknya anak pada umumnya kan, pasti kita senang, pasti kita itu merasa wow kita hebat, wow kita menang teman-teman, kita menang, kita benar-benar bisa ngalahin mereka. Di situ benar-benar suasana hati saya, di situ benar-benar suasana hati teman-teman yang lain juga seperti itu. Mereka nggak berani, ada kepuasan tersendiri semacam itu. Di situ setelah itu kita di situ sudah geber-geber, sudah sekian lama sampai kurang lebih 5 menit atau 7 menit kita berhenti di depannya, geber-geber sampai berakhir. Akhirnya nggak ada yang muncul karena kebetulan SMP itu katakanlah gimana, sebagian kecil sebagian siswanya itu sudah disuruh pulang, kalau siswa yang lainnya masih ada yang di sekolah gitu. Sampai guru yang ulang di SMP itu takut teman-teman, takut untuk keluar karena memang arogannya teman-temanku yang lainnya juga seperti itu, memang benar-benar arogan. Dan akhirnya yang kasih bubar itu masyarakat langsung keluar, ada yang bawa batu, ada yang bawa celurit, ada yang bawa apa, kita dibubarin semua. Ayo bubar, bubar, kita begitu. Bubar, bubar. Ini sekolahan bukan tempat tawuran. Kalian bubar. Bubar. Ini desa orang, kalian ayak-ayak seperti ini. Mau apa kalian sebenarnya? Kita dikasih gitu. Akhirnya kita bubar semua, kita akhirnya kembali ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, keesokan harinya kita sekolah, dan ternyata kita semua satu sekolah yang ikut berangkat ke situ, kita itu dihukum semua permisah. Kita dihukum, ya kita cuman diberikan sanksi BK ya, karena kan nggak mungkin kalau kita semua itu di gimana ya, dimarahin yang semarah-marahnya guru kepada kita, kan nggak mungkin kalau kita ngelakuin barengan seperti itu. Kan satu sekolahan ikutan teman-teman, jadi ya buat guru-guru pasti itu sesuatu yang wow, yang sesuatu yang gimana ya, astaga, sesuatu yang kok bisa seperti ini kan gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita dicatat satu persatu, kan nggak mungkin. Jadi ya seperti itu adalah salah satu pengalaman barbarku di waktu SMP ya. Dan di situ teman-teman, itu salah satu salah satu pengalaman pribadi saya yang mungkin gak akan aku lupakan teman-teman, gak mungkin aku lupakan seumur hidup. Soalnya itu membekas sampai sekarang, aku pun sudah beberapa tahun berlalu itu sampai membekas. Dan jangan sampai terjun di dunia yang semacam itu lagi lah. Jangan sampai teman-teman, nanti kalian akan menyesal pada waktunya. Beneran, percaya sama saya. Ini saya ada sedikit cerita kan tadi itu soal salah satu momen barbarku di SMP. Ini semoga bisa memberikan wawasan untuk kalian yang adik-adik yang masih sekolah ya. Tentunya janganlah kalian ikut-ikutan hal yang semacam itu. Toh kalau kalian memang senang perkelahian semacam itu, kalian ya masuk saja ke dunia olahraga berat seperti tinju, boxing atau kickboxing atau pencak silat atau MMA atau bela diri yang lainnya, kan juga banyak ya. Jadi ya janganlah kalian salah gunakan hobi kalian itu di tempat yang salah. Itu sangat merugikan kalian. Bukan hanya bukan hanya masyarakat yang kalian rugikan, tapi nanti ada waktunya kalian akan merasa menyesal dengan perbuatan kalian. Ada waktunya di mana nanti kalian akan menyesali perbuatan kalian yang semacam itu. Kalian akan benar-benar menyesal sejadi-jadinya. Beneran, percaya dengan saya. Dan cukup itu cerita saya kali ini. Tunggu part 2-nya ya. Aku cerita sedikit juga, ada cerita barbar aku. Nanti aku bikin di part 2. Habis ini aku langsung bikin untuk kalian, karena mungkin kalau aku lanjut nanti kepanjangan ya. Kalian jadi nggak asik nyimaknya karena mungkin terlalu panjang. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Namanya juga saya manusia biasa. Ya, untuk kalian
jangan bosan-bosan nonton saya, nonton video saya. Jangan lupa like di sini kan di jempol ya, jempol, like, komen, share, dan subscribe, dan juga tombol lonceng jangan lupa dibunyikan karena agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya, mendapatkan informasi, mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan semoga video saya gimana ya, bermanfaat untuk kalian, menghibur kalian, memberikan kalian sedikit wawasan tentang apa saja. Mungkin jika kalian terjun di dunia yang salah, yang kakak-kakak kalian, alumni atau yang lainnya itu orang lain sudah mengalami, jadi jangan sampai kalian terjerumus di lubang yang sama begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next my video. Tunggu part 2 nya ya.